Ibu Surahmeda selaku perwakilan dari Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Akademi Farmasi Surabaya. Saya di sini selaku dosen pembimbing sekaligus pemateri. Saya akan memaparkan tentang materi sumber kontaminasi logam beratnya. Jadi logam berat itu adalah unsur alami, ya, unsur alami yang memiliki massa atom tinggi atau densitasnya itu paling tidak lebih dari 5 kali dibandingkan air. Logam berat esensial, contohnya beberapa contohnya yaitu seperti tembaga, selenium, kemudian besi dan zinc itu juga dibutuhkan oleh tubuh, tetapi dalam jumlah tertentu. Nah, toksisitas dari logam berat itu sendiri itu tergantung pada beberapa faktor, dosis, rute paparan, spesies kimiawi, dan sebagainya, termasuk usia. Yang membuat logam berat ini menjadi berbahaya adalah karena sifatnya yang tidak bisa dihancurkan gitu ya oleh makhluk hidup yang ada di lingkungan. Akibatnya logam-logam ini itu terakumulasi, jadi menumpuk di lingkungan termasuk juga di dalam tubuh kita. Selanjutnya, keberadaan logam berat di lingkungan itu ada 2 jenis, yaitu terbentuk secara alami atau natural, di mana logam berat ini sudah ada di bumi dan tersebar ke lingkungan itu akibat adanya pengaruh erosi, kemudian aktivitas vulkanik, gunung meletus, dan atau terjadi secara antropogenik atau adanya campur tangan manusia. Misalkan pada pelapisan logam, kemudian ada pertambangan, peleburan, kemudian penggunaan pestisida, pupuk. Logam berat yang ada di udara ini itu kalau sudah ada hujan gitu ya, itu kan turun ke tanah, sehingga tanahnya pun terkontaminasi. Jadi yang awalnya tanah itu sudah ada logam beratnya, akibat hujan itu juga akan bertambah logam beratnya. Kemudian dari udara melalui hujan juga tentu saja turun ke lingkungan berair. Dari udara ini dihasilkan melalui adanya kegiatan industri atau aktivitas industri. Aktivitas industri itu apa saja sih? Banyak. Jadi logam berat itu seperti yang sudah disampaikan tadi ya. Kenapa logam berat itu masih menjadi favorit? Karena dia sebagai bahan baku, dia sebagai katalis atau mempercepat reaksi. Dia juga sebagai aditif, bisa menjadi cat, dia bisa menjadi pelapis. Kemudian electroplating, ya mainan anak-anak. Kemudian udara ini juga selain dari kegiatan industri, kita pun turut menyumbang kontaminasi logam berat di udara melalui kendaraan bermotor. Udara ini terkontaminasi oleh logam berat karena adanya aktivitas pembakaran minyak dan gas bumi. Dari udara melalui proses hujan, ya turunnya hujan itu menyebabkan tanah juga ikut tercemar. Aktivitas industri dari kendaraan bermotor melalui proses hujan ini turun lagi melalui air. Jadi selain ke tanah, logam berat ini juga turun ke air. Alat produksinya pun itu mengandung logam berat. Kemudian dari air dia mengendap di sedimen, gitu ya. Kemudian dari air ini meresap juga ke tanah sendiri. Nah, pestisida itu mengandung logam berat dalam jumlah yang tinggi. Kemudian lindi. Kemudian dari tanah ini, ya tanah ini kan kita tanami ya, kita tanami tanaman, tumbuhan seperti itu. Otomatis akan berpengaruh terhadap akar, batang, daun, bahkan buahnya. Tanaman, rumput dan sebagainya ini juga dimakan oleh ternak, ya, juga dimakan oleh ternak. Ternaknya kita makan. Hasil dari ternak ini kan berupa daging, telur dan susu, gitu ya. Jadi ini juga mengarah pada kontaminasi jalur konsumsi kita sehari-hari, gitu. Kemudian jangan lupa tadi bahwa di alam itu ada yang karena alami ada yang karena aktivitas manusia. Itu 65% itu dari makanan, 20% dari air, kemudian dari udara sebanyak 15% gitu ya. Saya akan menjelaskan tentang ini ya, jalur logam-logam berat ini masuk ke dalam tubuh manusia. Yang pertama dari kulit. Dari kulit ini bisa masuk lewat apa? Lewat kosmetik. Jadi mulai dari eyeshadow, produk rambut, henna, kemudian pensil bibir, perawatan kuku dan sebagainya, dan sabun pun itu menggunakan logam berat di dalamnya. Yang kedua melalui pernafasan, ya seperti yang sebelumnya kita menghirup asap pabrik, kita menghirup asap kendaraan bermotor kalau di jalan, kemudian kita juga menghirup asap rokok ya dari jalur mulut atau konsumsi. Ada banyak ya, ada makanan, kemudian dari segi minuman, kemudian dari alat masak, kemudian wadah minuman, makanan, mainan pun mainan anak-anak ya, kemudian dari pipa air. Logam dapat masuk ke dalam tubuh melalui makanan atau udara yang telah tercemari oleh logam berat. Ada logam berat esensial yang masih dibutuhkan dalam jumlah tertentu, namun jika berlebih akan berbahaya. Ada logam berat non-esensial yang merugikan bagi tubuh. Zinc.
yang termasuk ke dalam logam berat esensial. Karena zinc dalam jumlah tertentu masih dibutuhkan dalam tubuh. Namun jika berlebih, maka zinc dapat menyebabkan logam selenium yang termasuk ke dalam logam berat esensial yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Namun jika kelebihan, maka selenium dapat mengakibatkan. Di sini ada arsen yang termasuk logam berat non esensial yang merugikan karena dapat mengakibatkan. Selanjutnya di sini ada kromium yang dapat mengganggu. Selanjutnya ada merkuri yang dapat membahayakan karena timbulnya timbal termasuk ke dalam logam berat non esensial yang mengakibatkan. Kadmium dapat menyebabkan. Kita tahu kita bisa terpapar lewat jalur apa dan yang mana yang bisa kita upayakan untuk kita tidak mau terpapar dari jalur itu, gitu ya. Kita menggunakan shampoo karena memang kita butuh untuk mencuci rambut, kita menggunakan sabun, kita bahkan mungkin kita menggunakan lipstik juga, gitu ya. Tapi pastilah produk ini tidak semuanya. Jadi gini, produk-produk ini rilis ke publik itu otomatis sudah ada kontrolnya, gitu ya, sudah ada kontrolnya. Jadi misalkan paparan dari udara ini mungkin kita bisa antisipasi dengan menggunakan masker. Kemudian kita mengurangi makanan-makanan yang ada di pinggir jalan, kemudian kita bisa mengurangi makanan-makanan yang sudah jelas kontaminasi logam beratnya, mungkin seperti itu ya. Gitu. Jadi solusi konkretnya yang paling memungkinkan untuk kita kerjakan seperti itu, karena kita sendiri tidak mungkin menggugat perusahaan air minum misalkan. Kemudian kita tidak mungkin menggugat perusahaan kosmetik misalkan. Nah, kalau dari segi kosmetik, maka gunakanlah kosmetik yang memang sudah bukan imitasi ya. Karena dulu saya pernah meneliti tentang logam berat yang ada di kosmetik. Kemudian ada banyak sekali dan itu laku di pasaran, bahkan yang kemasannya tampilannya sangat tidak meyakinkan itu laku ternyata. Ada loh orang yang beli seperti itu. Padahal sekarang pilihan kosmetik itu banyak kan ya. Mulai dari produk lokal kita sudah punya, produk internasional kita sudah mengkonsumsi juga. Bahkan yang merek yang kelihatan ini kok ada ya orang beli kayak gini dan laku dan penjualnya pun mengatakan ini yang paling laris, Mbak. Gitu. Yang terlihat tidak meyakinkan pun kemasannya ternyata banyak loh masyarakat kita yang masih mengkonsumsi itu, yang masih menggunakan itu kadar logam beratnya juga tinggi gitu. Ya, jadi memang mau bagaimana lagi gitu ya. Jadi ya gunakanlah kosmetik-kosmetik yang memang brandnya asli, ada harga, ada rupa lah ibaratnya seperti itu ya. Dan memang di pasar-pasar itu kalau kalian pernah ke pasar kemudian cari di toko kelontong, mereka bahkan menjual lipstik yang merek-merek luar tapi dengan harga yang miring gitu ya. Nah, itu juga patut dicurigai seperti itu. Ya, mungkin itu yang paling konkret, kita punya pilihan untuk tidak memaparkan diri terhadap itu meskipun kita secara tidak langsung mau tidak mau terpapar. Mungkin seperti itu ya, Mbak Silvani dia. Pertanyaannya bagus sekali. Ini ya, misalkan timbal ya. Timbal itu dibutuhkan oleh manusia. Kita tuh butuh timbal karena di dalam sistem enzim kita, di dalam tubuh kita, timbal itu membentuk senyawa kompleks dengan protein yang berfungsi untuk membentuk hemoglobin, kemudian kolagen dan sistem pembuluh darah gitu ya. Kita butuh beberapa logam esensial, itu istilahnya esensial ya, karena ada yang non esensial yang sama sekali kita nggak butuh. Seperti timbal, kadmium itu sama sekali kita tidak butuh, tapi kita terpapar gitu ya. Ada beberapa logam esensial yang memang kita butuh, seperti zat besi, itu kan otomatis dia mengandung logam besi. Kemudian selenium itu untuk membentuk tadi itu yang sudah dipaparkan oleh Evi ya. Selenium itu bisa mengurangi, ibaratnya apa ya, biar kuku kita nggak rusak gitu ya. Tulang-tulang lunak-lunak kita itu biar nggak rusak. Kemudian ada logam tembaga itu tadi, itu bisa, itu adalah jenis-jenis logam yang kita butuhkan gitu. Kemudian ini orang dewasa itu butuh logam timbal sebanyak
30 mikrogram per kilogram berat tubuh orang dewasa. Ya, anak-anak itu butuh 40. Bayi itu bahkan butuh 80. Jadi memang itu tadi ya, dosis kita pun yang kita terima itu tergantung dari berbagai banyak faktor, termasuk usia. Gitu. Jadi kebutuhan logam-logam esensial kita pun itu mengikuti atau menyesuaikan dengan faktor seperti itu. Faktor usia maksud saya. Kemudian faktor genetik karena ada orang yang alergi terhadap logam apa. Kemudian ada orang yang kalau terpapar atau kena logam tertentu kulitnya jadi gatal-gatal, ada yang seperti itu. Itu cuma mungkin kasus-kasus seperti ini di rumah sakit kita itu kurang terekspos yang diagnosanya logam berat gitu ya. Pasti diagnosanya yang lain gitu. Karena saya kadang baca literatur gitu ya. Kadang coba deh, ini kan pesertanya mahasiswa ya. Coba deh kalian studi literatur atau baca artikel-artikel luar, betapa hal-hal yang remeh itu mereka bahas dan mereka telusuri gitu. Kalau di Indonesia mungkin bukan arahnya tidak diarahkan ke logam berat, tapi kalau di luar itu bisa diarahkan ke logam berat gitu ya. Saya pernah baca cerita tentang ada anak TK. Anak TK ini bermain di sekolahnya gitu ya. Kemudian anak TK ini main-mainan gitu. Kemudian setelah itu beberapa hari setelahnya anak ini mengalami mungkin gejala-gejala gitu ya. Mungkin kalau orang tua kita tidak akan memikirkan ini karena logam berat gitu ya. Tapi di sana diarahkan ke rumah sakit. Kemudian mungkin karena fasilitas kesehatannya juga sudah bagus, di sana ada alat untuk mendeteksi kadar logam berat di dalam darah gitu ya. Anak ini diteliti kadar logam beratnya, ternyata sangat tinggi. Dicari tahu ternyata dari mainannya. Nah, kemudian kasus ini dilaporkan ke pemerintahan. Akhirnya disidaklah produsen yang mengeluarkan mainan itu dan ditindak dan akhirnya diawasi gitu ya. Jadi sebegitu hal remeh di luar sana itu menjadi studi kasus yang bahkan bisa dipublis di skala Scopus ya. Scopus itu untuk publis di situ kan mahal sekali, mahal dan sulit. Bahkan hal-hal yang remeh yang di kita itu ini hal biasa kalau di Indonesia, di sana itu bisa jadi artikel yang mahal seperti itu gitu. Jadi mungkin karena beda perlakuan seperti itu ya. Ya. Kalau saya lihat ini ya dari Mbak Silva ya, sekarang ada test kit untuk logam berat. Oh, berarti sudah ada ya. Berarti otomatis masyarakat awam bisa melakukan itu. Berarti ya bisa gitu ya. Cuma gini, analisis kualitatif ini kan analisis kualitatif ya, akan bermuara pada analisis kualitatif karena untuk analisis kuantitatif itu butuh instrumen seperti AAS gitu ya. Untuk kuantitatifnya, untuk mengetahui kadarnya, berarti kan itu analisis kualitatif. Berarti kit ini untuk analisis kualitatif. Biasanya kit ini dia memiliki rentang dan tidak semua makanan atau minuman itu bisa dianalisis dengan tes kit ini. Dalam artian jika ada logam beratnya, namun dalam jumlah yang sangat sedikit, bisa jadi alat tes kit ini tidak memberikan hasil uji positif gitu karena keterbatasan. Karena biasanya alat tes kit itu seperti itu, Mbak Silva ya ataupun Mbak Alif Nawal ini ya. Jadi ada keterbatasan rentang yang bisa dianalisis dengan tes kit gitu. Jadi biasanya baru kalau agak tinggi dia bisa mendeteksi. Ini kelemahannya tes kit yang bisa dibeli di pasaran. Karena bayangkan kalau di lab itu kan untuk mempreparasi saja, untuk mempreparasi ibaratnya gini, katakanlah kosmetik. Kosmetik ini adalah hal umum atau produk umum yang banyak sekali paparan kosmetik atau gini, yang paling jelas lah kerang ataupun kosmetik. Untuk mengetahui kadar logam beratnya saja dia harus dipreparasi, gitu ya. Dia harus dipreparasi, dia harus didestruksi, dia dijadikan abu atau dikasih dikasih asam kuat untuk bisa diambil atau diekstrak logamnya saja. Jadi kalau ada test kit itu pastilah sifatnya kualitatif, yang kalau kadar logamnya tinggi baru dia cukup bisa dikatakan akurat gitu. Jadi ada rentang tertentu itu keterbatasannya test kit untuk logam berat. Jadi dia mungkin akan bekerja secara maksimal ketika ketika konsentrasinya tinggi gitu. Karena kalau di makanan dan minuman itu logam berat itu berapa sih? Ya kan kadarnya berapa sih? Kan pasti gulanya yang jauh lebih banyak. Kemudian ada banyak bahan-bahan makanan dan minuman yang ada di situ.
pastilah terganggu dengan adanya komponen-komponen lain yang ada di makanan dan di minuman itu gitu. Jadi kalau logam beratnya tinggi, baru alat ini cukup efektif pada rentang tertentu gitu ya, karena pada dasarnya butuh preparasi untuk mengetahui logam berat itu ada atau tidak dan berapa kadarnya, itu butuh preparasi. Jadi kalau untuk makanan makanan umum atau minuman seperti itu, kemudian misalkan pakai tes celup atau tesnya dicelup atau gimana, itu pasti akurasinya kurang. Kecuali logamnya tinggi, baru dia bisa mendeteksi gitu. Kenapa sih kalian harus milih Akademi Farmasi Surabaya? Di sini ada perbandingan antara S1 dan D3 Farmasi. Kalau untuk D3 Farmasi, masa kuliahnya hanya 3 tahun aja. Kalau untuk S1 Farmasi, masa kuliahnya 4 tahun. Dan SKS yang diterima di D3 Farmasi hanya 112 SKS saja. Ketika S1, kalian 4 tahun kuliah menerima SKS sekitar 144 SKS. Kemudian D3 Farmasi, materi yang kalian dapatkan 40% teori dan 60% praktikum. Kalau S1 Farmasi, 60% teori dan 40%-nya praktikum. Untuk gelar D3 Farmasi, kalian akan dapat gelar ahli media farmasi. Dan untuk S1 farmasi, gelar yang kalian dapatkan S-Farm. Itu belum apoteker. Jika kalian ingin mendapatkan apoteker, maka kalian akan kuliah lagi. Sekitar 1 atau 2 tahun kemudian. Apa sih Kak keunggulan D3 Farmasi, terutama di Akademi Farmasi Surabaya? Yang pertama, peluang kerja lebih luas. Yang kedua, kebutuhan di lapangan kerja juga cukup tinggi. Yang ketiga, luas lulusan siap kerja. Yang keempat, memiliki kesempatan karir lebih cepat. Yang kelima, keahlian dan pengalaman kerja lebih banyak, cakupan kerja yang luas dan beragam, dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Mengapa sih harus memilih Akademi Farmasi Surabaya? Nah, ini alasannya. Yang pertama, mengutamakan proses belajar mengajar yang terbaik dan ter-up-to-date. Tenaga pengajar yang handal dan memiliki kompetensi yang sesuai di bidangnya, dan sebagian sudah bergelar doktor. Jadi jangan khawatir, untuk dosen-dosen kita sudah pasti doktor. Yang ketiga, memperhatikan kualitas lulusan. Memiliki ruang kelas yang nyaman, fasilitas laboratorium yang lengkap dan memadai. Satu-satunya Akademi Farmasi di Surabaya yang akreditasinya B, baik institusi maupun prodi. Untuk alumni Akademi Farmasi Surabaya pun juga sudah menyebar se-Indonesia. Karena untuk mahasiswa kita tidak hanya orang Jawa, Madura, ataupun Kalimantan, NTB juga ada. Jadi setelah lulus dari Akademi Farmasi Surabaya, mereka bisa bekerja dimanapun. Apotek, rumah sakit, maupun industri. Di slide ini sudah ada rincian beberapa rumah sakit, klinik, ataupun industri, juga rumah sakit PHC, Siloam, rumah sakit yang ternama sekali di Surabaya. Dengan akreditasi B, memudahkan sekali kalian untuk bekerja di tempat yang kalian impikan. Jadi jangan takut ya untuk masuk ke Akademi Farmasi Surabaya. Dan di sini keunggulan dari kita yaitu sistem perkuliahan kita dibagi menjadi 2 kelas. Untuk yang kelas pagi, kita khusus untuk kelas A. Perkuliahannya jam 8 sampai jam 4 sore. Untuk yang kelas sore, jam setengah 4 sore sampai jam 9 malam. Keunggulannya untuk kelas sore itu bisa memilih hari, antara hari Senin, Selasa, Rabu, atau Rabu, Kamis, Jumat. Prospek lulusan mendapatkan pekerjaan cukup tinggi, jelas, karena untuk akreditasi institusi kita sudah B, prodi maupun institusi loh ya, jadi jangan takut. Untuk yang warna biru, instansi pemerintah. Untuk yang warna orange, organisasi non-profit atau lembaga swadaya masyarakat. Untuk warna abu-abu, perusahaan swasta, dan untuk warna kuning, wira swasta atau perusahaan sendiri. Nah, untuk penerimaan mahasiswa baru di tahun ini, di 2022 sampai 2023, kita buka mulai tanggal 1 Januari sampai 14 September 2022. Untuk jalur pendaftarannya, kita ada banyak sekali untuk jalurnya. Yang pertama, jalur inden. Untuk jalur inden ini, kalian bisa mendaftarkan mulai dari kelas 11. Kelas 12 yang belum lulus juga silakan. Silakan mendaftarkan. Untuk persyaratannya sama, semuanya sama. Inden umum prestasi rekomendasi beasiswa YKS, semua persyaratan sama. Hanya ada beberapa persyaratan khusus aja. Yang pertama, nilai rapor semester 2, semester terakhirnya, fotokopi KTP, fotokopi KK, surat keterangan sehat dan tidak buta warna, minimal dari puskesmas. Kemudian pas foto. Nah, semua nanti akan diupload di web kita. Kemudian untuk pendaftarannya semuanya online, tidak ada offline. Untuk jalur umum sama, tidak ada persyaratan yang tersendiri. Untuk prestasi, kalian silakan lampirkan aja. Untuk sertifikat prestasi, baik akademis maupun non-akademis tingkat regional. Untuk jalur rekomendasi, kita khususkan untuk yang dalam naungan
Yayasan Kefarmasian Surabaya. Contohnya SMA Al-Falah atau mungkin SMK Farmasi Surabaya, kami khususkan untuk jalur rekomendasi. Dan untuk jalur beasiswa YKS, kalian bisa melampirkan rekening air, slip gaji orang tua, foto rumah tangga depan, itu kita khususkan untuk yang kurang mampu. Jadi jangan takut, bagi kalian yang ingin melanjutkan D3 Farmasi, tapi ada kesulitan untuk biaya, masuk aja ke beasiswa YKS. Untuk jalur pendaftarannya ada tanggal-tanggal tertentu. Yang pertama untuk jalur inden. Untuk kelas 11 maupun 12 kalian bisa mendaftar mulai tanggal 1 November sampai 28 Januari. Untuk jalur umum, prestasi, jalur rekomendasi, dan jalur beasiswa YKS, kalian bisa mendaftar pada tanggal 29 Januari sampai 14 September. Untuk jalur beasiswa, itu jalur khusus ya, sampai tanggal 1 Juli aja. Nah, untuk pendaftarannya kita tidak ada offline. Untuk pendaftarannya kita semuanya online. Silakan diakses di website kita di pmp.akfarsurabaya.ac.id atau silakan WA. WA kita sesuai jam kerja dari jam 8 sampai jam 4 sore di 081330181014 atau bisa telepon, nanti saya sendiri yang angkat di 03182809990.